الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. صدق الله العظيم. Pertama-tama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana baksaah yang mulianya mantang memberikan kepada kita oleh Allah kesehatan dan kesempatan. Allah mantang nabi kepada kita iman dan Islam tetap dalam dada kita masing-masing, sehingga bauronyo juga Allah mantang nabi kepada kita taufik serta hidayahnya, sehingga dapat berhadir pada tempat yang mulianya untuk sama-sama melaksanakan suatu kewajiban yang diwajibkan kepada kita kaum muslimin dan yang kamu mukallaf untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam juga tiada henti-hentinya kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku pembawa risalah Allah yang kita rasakan baksaah yang mulianya. Kaum muslimin dan muslimat, penghormatan luntuan kepada Badan Kemakmuran Masjid Al-Asy dan kepada seluruh para jemaah dan kepada gure-gure runtuan yang berhadir. Padum-padum uro yang kau likut getanyo masyarakat Birun pada khususnya dan umumnya masyarakat Aceh dan Sumatera sedang berduka cita karena Allah Subhanahu wa taala gebi cobaan kepada getanyo berupa musibah banjir. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada uro yang mulianya khatib ingin mengajak kepada kita bersama untuk merenungi di balik daripada cobaan atau musibah yang nabi Allah ke kita pada uro yang kau likut. Semoga menjadi pelajaran kepada khatib khususnya dan kepada kita sekalian. Marilah kita kaji apa sebenarnya penyebab terjadinya bala atau musibah. Musibah adalah sesuatu yang menyakiti baik badan ataupun perasaan seseorang, kaum muslimin dan muslimat. Itu adalah musibah. Cuman bauronyo, marilah kita kaji apa sebenarnya penyebab atau latar belakang terjadinya musibah yang bertubi-tubi kepada umat Islam, khususnya orang Aceh. Tiada henti-hentinya dicoba oleh Allah dengan berbagai macam musibah. Setelah terjadi konflik yang berkepanjangan yang menyebabkan kematian dan kerusakan harta benda, ditimpa lagi dengan musibah tsunami. Anak trip oleh musibah tsunami
Dicoba lam oleh Allah katanya orang Aceh, orang Islam, orang beriman dengan gempa di Pidijaya. Hana trip olehnya terjadi juga yaitu bencana banjir di Aceh Tamiang, dan baru-baru ini katanya umat Islam, katanya orang Aceh dicoba dengan banjir yang melanda seluruh Aceh yang menyebabkan terjadinya kerusakan baik material maupun nyawa. Oleh karena demikian ada 7 sebab terjadinya musibah. Yang pertama, karena banyaknya maksiat. Orang kala gepubut maksiat, le orang sembahyang, le orang hana sembahyang ketimbang yang na sembahyang. Le orang yang pubut kejahatan daripada yang melarangnya, baik di darat maupun di laut, dengan kasat mata getanyo takalan. Getanyo padahal orang-orang yang beriman, orang-orang yang kabalek, orang-orang yang kamukallaf, watesu azan, mandum getanyo kata mengerti bahawa itu menandakan katruk wate sembahyang. Kadang-kadang getanyo tua tu, atau lalu, atau bahkan memang hana teringat sama sekali. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, ketahuilah bahawa meninggalkan solat adalah maksiat yang sangat besar. Oleh karena demikian, pakan teman karena le maksiat Allah geputren bala, sesuai dengan firman-Nya di dalam Al-Quran surah Yasin ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Utusan-utusan itu berkata, yaitu para rasul berkata, kemalangan yang menimpa kalian adalah disebabkan karena kalian sendiri, yaitu ulah tangan kalian sendiri, yaitu berbuat kufur kepada Allah. Apakah jika kalian diperingatkan, apakah kalian akan meninggalkan perbuatan maksiat tersebut? Tungku-tungku yang dirahmati Allah, padum le gure-gure ketanyo, padum le para pendakwah-pendakwah maulid, gepegah wa ketanyo be tapubun maksiat, takubah maksiat, be tamaen judi, tapuji judi, be tapajuh riba, be takubah sembahyang. Tapi seolah-olah peringatan tersebut hanai tamang bak punyung tanyo. Cuman kadang-kadang wate terdengar pendakwah yang nak tinggal tersit kelucu, yang nak tinggal tersit haba-haba yang lawak. Sementara peringatan-peringatan tersebut seolah-olah hati kita tiada tergetar, hana memukak lamati itu ke peringatan tersebut. Lagi but-but set, oleh tak pegat maut, tak pegat dakwah, gepegah li tungku bet tapubutnya akan mengundang bala, tapi getanyo malah kadang-kadang hana mutapermun pi. Oleh karena demikian, maka pantaslah Allah menguji getanyo dengan bala. Yang kedua, terjadi bala disebabkan orang-orang banyak berbuat zalim. Urung kagak pubut zalim, baik zalim kepada dirinya maupun zalim kepada orang lain. Berbuat zalim adalah berbuat sesuatu yang melanggar agama. Tah yang zalim. Zalim yang pertama adalah berbuat maksiat kepada Allah, meninggalkan segala perintah-perintah Allah dan mengerjakan larangan-larangan Allah. Allah geyo bak katanya untuk pubut sembahyang, malah takubah. Allah getam bak katanya bek tapajuh riba, malah nyan yang paling galak tu. Allah getam bak katanya bek tapubut judi, nyan yang paling marak. Seolah-olah
judi nyan kaji ke hal yang lumrah, hal yang biasa-biasa saja. Padahal ketahuilah wahai saudara-saudara lun sekalian yang beriman, but-but maksiatnya, but-but kezalimannya akan mengundang musibah atau bala. Sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Qasas, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Hana kamu perancu saboh-saboh nanggro gukun le Allah sehingga bak nanggro nyan kamu putren rasul, kamu putren ulama, kamu putren tungku, kamu putren mubalek, ulama dan sebagainya itu adalah pewaris para nabi. Gejak tungku kenan gepegah, be ne pebun maksiat, ne peji uhron daripada hal-hal maksiat, malah gedanyo akan hana me itamang lam punyung tepi, atau hana meresap lam hati tu, hana merasa insaf. Bahkan kadang-kadang di ke mata tu maksiat hana teka talarang li. Maka Allah Subhanahu wa taala gekun dalam Al-Quran, "Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun." Dan tidaklah kami menghancurkan, membinasakan suatu kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah, penyebab daripada datangnya bala, datangnya musibah yang bertubi-tubi kepada kitanya umat Islam, kepada umat manusia, yaitu karena ulah daripada tangan-tangan yang merusak alam tersebut. Sesuai dengan firman Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat disebabkan terhentinya hujan, menipisnya tumbuh-tumbuhan, dan juga kerusakan di laut disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia dengan melakukan maksiat. Katakan jino kerusakan, takalan wate ime lei berusaha apa ime dum, ime cabung kaya, ime kaya-kaya yang kalih mekoh. Padahal getanya umat manusia geyu jaga alamnya, geyu pelihara. Han gebikoh kaya-kaya yang raya-raya kepu untuk keselamatan roh. Tetapi ada juga sebagian manusia yang rakus, manusia yang bulu, yang ubena utun jitebang, ubena bak kaya jikoh kepu untuk memperturutkan hawa nafsunya, untuk mengejar duniawinya. Yokana si hektar bena dua, yokana dua tamah bena si peluh hansip-sip. Itu adalah kerusakan. Yang terjadi maksiat pegat alasan rekreasi, tetapi di situ diwarnai dengan maksiat. Hana disediakan tempat sembahyang, hana geyu gajak orang untuk melakukan kebaikan, malah di situ disediakan tempat berbuat maksiat. Nyan penyebab yang kelih daripada Allah Subhanahu wa taala neputran musibah kepada getanya manusia disebabkan dengan ulah tangan manusia. Sementara yang keput terjadinya bencana karena tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin getanya umat Islam telah berbuat maksiat dan berbuat zalim. Padahal pemimpin-pemimpin tanya wate gelanti kepodo Al-Quran atu hule. Berjanji demi Allah saya berjanji. Allah menjanji demi Allah
janji-janjinya hana tinggal geli, akan melaksanakan amanah rakyat dengan sepenuh hati. Olehnya ketua tentang janjinya berbuat zalim, berbuat maksiat, bahkan na kesempatan tetapi tidak ada iman. Hanale tinggal ke, hanale ya ke Allah, karena kagebi kekuasaan bak jaro hana tinggal geli bahawa kekuasaan itu adalah titipan Allah, bahawa jabatan itu adalah titipan Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, penyebab datangnya bala yaitu karena tokoh-tokoh getanyo, pemimpin-pemimpin getanyo telah berbuat maksiat, telah berbuat zalim. Hanaliya getanyo di Nanggro Aceh Darussalamnyo telah ditetapkan sebagai Nanggro yang otonomi luas, otonomi sepenuhnya dengan melaksanakan syariat Islam secara kafah, secara sempurna. Tetapi wate taik getanyo ke pemimpin tak pegah-pegah, tak bela agama, tak bela syariat, wate terus terkenan katua ke syariat. Urang-urang pubut maksiat hana tinggal le tayak tham, urang-urang hana sembahyang hana tinggal le tayak ajak untuk sembahyang, urang-urang ke pubut kezaliman dan lain sebagainya. Pemerintah seolah-olah tidak melihat, rakyat pun demikian. Di rakyat pegahnya urusan pemerintah, padahal getanya urung Islamnya mandum pemimpin barang kasau mantang yang deh takalan di ke mata teh kemaksiatan, wajib ateh tanya untuk talarang. Bahkan di ke mata dorong pubuk maksiat hendak jetam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebab terjadinya bencana karena pemimpin telah berkhianat, telah berbuat maksiat, telah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah yang ada di dalam surah Al-Isra ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlikal qura an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah, yang kaya-kaya raya, dengan hidup bermewah-mewahan, berfoya-foya di atas kesusahan rakyatnya yang sedang susah, yang sedang miskin. Orang kaya hana tinggal li, hana gemasih li ke urung-urung gasin. Pemimpin hana sayang li ke rakyat. Bahkan wate tak dengar seolah-olah ingin membantu rakyat, ingin membela rakyat. Padahal di sana dia mencari kesempatan untuk mencekik rakyat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketahuilah hal-hal yang demikian itu nukun le Allah han kamu peancur saboh Nanggro, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah, orang-orang kaya, pemimpin-pemimpin untuk berbuat taat kepada Allah. Setelah itu, setelah mereka dilantik, setelah mereka mendapatkan kekuasaan, malah mereka melakukan kekafiran. Oleh karena demikian, maka Allah Subhanahu wa taala membenarkan perkataannya, fa haqqa 'alaihal qawlu, maka pantaslah Allah melaksanakan perkataannya dengan membinasakan mereka dengan sebinasa-binasanya, menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mata getanyo kalih takalan pe yang na di ke mata getanyo ba uronyo, bagaimana terjadi musibah atih saudara-saudara getanyo, baik di PD Jaya, di Biren, Aceh Utara, Lok Semawai dan seterusnya. Katakan bagaimana kehancuran yang terjadi. Itu penyebabnya kenapa? Nyan ke ayat yang kalih khatib baca saknyo. Seterusnya yang kelimang, penyebab datangnya bala karena orang-orang salih
para ulama-ulama orang-orang baik yang sudah diam ketika melihat kemungkaran, ketika melihat maksiat. Urung-urung malim, ulama-ulama, tengku-tengku hang jit tham le bu maksiat. Karena jeno nafsi-nafsi, seolah-olah katanya hana tanggung jawab sapu dengan orang lain. Padahal bertatopo le katanya bahawa semua itu adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab tanya mandum kaum muslimin dan muslimat. Tanggung jawab tanya bandum urung-urung yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala nekun di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah diri kalian daripada siksaan yang akan menimpa kalian. Ia tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kalian, bahkan siksaan itu merata kepada mereka sekalian. Katanya katakan wate gebi bala li Allah kan kurung pubut maksiat nyan menteng. Wate gebi bala li Allah kan kurung yang hana semayang menteng. Urung-urung saleh, urung-urung taat, anak-anak mit yang hana dosa, urung-urung tuha mandum kenang. Pakan karena katanya sudah berdiam diri. Han le tatam urung pubut maksiat. Han taje tegah le urung pubut maksiat. Han taje pingat le anak tu yang hanai semayang. Han taje tanyang le anak dah kali ke semayang. Han taje tanyang. Nafsi-nafsi katanya sibuk tu. Tajak masjid, tak ikut majlis ta'lim. Sibuk tu semayang tahajud, semayang sunat, tajak umrah. Tetapi anak keluarga di rumah sendiri, han tajik yule tentang bud kebaikan. Han tajik tanya anak inang tu poh-poh samalam pandai kau. Ngan ho kajak. Han tajik tanya le. Tengku-tengku kaum muslimin yang dirahmati Allah. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala gebi kepada getanyo kan urang yang pubut maksiat manteng, kan urang yang koh kaya manteng kena musibah, kan urang yang relah kruang manteng yang kena musibah, kan urang yang perlah laut manteng yang kena musibah. Anak tanya, urang si tanya, bahkan tanya sendiri juga ikut merasakan musibah. Kenapa? Karena kita sudah menutup mata, tidak peduli lagi kepada orang yang berbuat maksiat. Hanali tapako nya jamun na anak mit hidup bawa warung kopi kerja orang tua hai kah pubuh ino peuh nak kayak beut nya jeno hanali nya anak mit murah-run ba wifi ba internet macam-macam du main game ni nam hana sotam. Padahal anak-anak itu masih anak-anak yang sedang kelas-kelas belajar SMP, anak SD tanya tak lewat kero sepone yan. Anak tanya orang Muiman, anak tanya orang Aceh, anak tanya orang Birun. Tapi hana so permun. Sengap katanya mandum. Padahal dak mendih tapi ingat. Hai pakan hina kah? Pumbok wot. Puh nak kayak sekolah, puh nak kayak beut. Tungku-tungku yang dirahmati Allah. Selanjutnya yang keenam yang mendatangkan musibah ataupun bala, yaitu karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah kepada getanya orang iman, kepada getanya orang Islam, kepada getanya orang mukmin, dicoba oleh Allah, getes getanya, gebi ujian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami akan memberikan cobaan berupa sedikit ketakutan, berupa sedikit kelaparan dan kekurangan harta benda disebabkan dengan malapetaka, dan
juga kekurangan jiwa disebabkan dengan terjadinya pembunuhan, terjadinya kematian, terjadinya penyakit. Itu semua adalah sebagai ujian Allah. Dan sesungguhnya wabasyiris sabirin, dan beri kabar olehmu kepada orang-orang yang bersabar. Dah orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa kepadanya berupa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi, sesungguhnya kami, harta kami, kedudukan kami, jabatan kami adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami, harta kami, anak kami, istri kami dan seluruh yang kami miliki akan kembali kepada Allah. Geuji katanya orang Islam, geuji, getes, gebi cobaan. Mudah-mudahan gepingat tanya, hai orang Aceh, hai orang Islam, hai orang beriman, ingat bek lalo katangan maksiat, getegur, geputren iya, gepingat tanya bahawa bumonyo getanyo harta tanyo napoi sopoi Allah Subhanahu wa taala. So kena tham ianyan wataili, so kena tham. So kena tham gunong itren, hana orang yang berhutam dan han sanggup hae lawan Allah. Hana put coba-coba lawan Allah, han lawan. Walaupun tanyo talup lampu to besar untuk tapi ro dengan malaikat bek mati tu tidak sanggup. Menansit harta tanyo, menansit anak tanyo dan segala yang getanyo miliki adalah milik Allah. Getanyo kadang katua tu jino. Wate gebi singgah bacut harta bertanyo tua tu. Watena urung-urung yang lemah yang melake pun melake kan usaha lagi kamu usaha. Seolah-olah sang-sang yang tanyo milikinya milik tanyo abadi. Padahal kan tengku kaum muslimin sekalian, getanyo wate lahir terkena hana tame sapu. Lahir dari urung cik getanyo tanpa sehelai benang pun. Wate kalahir terkena gebi fasilitas oleh Allah, gebi sehat badan tu, gebi harta yang melimpah, gebi perumah tu, gebi anak tu, gebi harta dan lain sebagainya. Wate kaget gesinggah bag tanyonya bertatupunya adalah singgahan. Kan milik tanyo abadi. Oleh karenanya ketitip bag tanyo menyona saudara-saudara getanyo yang membutuhkan bantuan. Bek tak kriat draw tu. Bek ingat nyan kurang. Hana tame sapu wate tajak kena. Wate terus kena tanyo kaji kurang hebat. Karena pangkat, karena jabatan, karena harta dan sebagainya. Itu pemberian siapa? Nyan atta gejo oleh Allah. Atta getitip oleh Allah bak tanyo. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Orang-orang mukmin yang cerdas, orang-orang mukmin yang insaf adalah orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dari musibah yang kali terjadi tersebut. Oleh karena demikian, dengan musibahnya, marilah kita tak insaf, tak taubat kepada Allah daripada segala dosa-dosa. Pementang dosa yang tak pubuk boleh tak ulang. Mentang kesalahan talake ampun ba Allah, talake maah ba Allah. Mudah-mudahan Allah pelihara getanyo daripada segala malapetaka dan yang terlebih raya lem, iaitu daripada segala siksaan-siksaan Allah sehingga di yaumil mahsyar, yang mana siksaan tersebut hanasau kena lawan, hai tak lawan Allah, hanasau kena bela sehingga di yaumil qiyamah. Tungku-tungku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kalau ulun sampaikannya menjadi pelajaran bagi diri ulun tuan dan bagi getanyo Ban Bandung. Di mana ada kesalahan penyampaian mohon dimaafkan. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته، إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والطاعون والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحان، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.